Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di masjid yang kita cintai ini dalam rangkaian kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat berjamaah yang juga dilanjutkan dengan majelis ilmu, yang mana majelis ilmu juga kewajiban kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini karena pertemuan perdana setelah Ramadan, maka kita pemanasan dulu nih. Pemanasan dulu. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah tentang ciri atau tanda satu amal itu diterima. Beliau rahimahullah berkata, min sawabil hasanati al hasanatu ba'daha. Di antara tanda kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Artinya ketika kita kemudian sudah menjalankan puasa Ramadan, maka menjadi tanda kebaikan kita adalah setelah Ramadan kita melanjutkan kebaikan yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Jadi jangan sampai kita tidak lanjutkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan jangan sampai kita tidak melanjutkan kebaikan itu dalam firman-Nya pada Quran surat An-Nahl ayat 92, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Dan janganlah kamu seperti seorang wanita yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat sehingga menjadi tercerai-berai kembali. Ini menjadi dalil bahwasanya ketika kita selepas Ramadan, maka kita diminta untuk melanjutkan apa yang sudah kita latih kemarin. Misal kemarin setiap malam kita tarawih, maka selepas Ramadan kita melanjutkan dengan qiyamul lail. Misal kemudian Ramadan kemarin kita qiraatul Quran setiap hari, maka selepas Ramadan kita usahakan juga gitu. Begitu pula ketika Ramadan yang lalu kita setiap hari sedekah atau mungkin menyiapkan buka puasa, maka setelah Ramadan kita juga mengistiqomahkan itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, qul amantu billah tsumastaqim. Katakan bahwasanya aku beriman kepada Allah kemudian istiqomah. Nah, apakah melanjutkannya itu kemudian harus sama kan gitu? Maka Nabi SAW memberikan kisi-kisi, memberikan arahan, ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang dicintai oleh Allah itu yang ajak walaupun sedikit. Sehingga ketika jenengan kemarin 11 rakaat tarawih setiap malam, maka selepas Ramadan silakan menyeting sendiri gitu. Artinya kalau memang jenengan longgar, sehat, tidak ada masalah apa-apa, 11 rakaat bagus. Atau kemudian jenengan misal besok harus kerja pagi, kalau kesiangan atau kalau tidurnya kemalaman nanti ngantuk berpotensi bahaya, maka monggo jenengan setting misal 4+3 atau 6+3 atau 4+1 atau bahkan 2+1 sesuai dengan kesanggupan jenengan. Dan ketika tidak bisa bangun di tengah malam atau sepertiga malam terakhir, jenengan misal subuh jam 4, jenengan bangun seperempat jam sebelum adzan subuh untuk mengejar 2+1 niku nggih mboten napa-napa. Kita setting sendiri itu. Sehingga Nabi memberikan arahan yang namanya istiqomah itu tidak harus sama. Karena kalau sama itu berat. Jenengan kalau mau sama pas Ramadan itu berat. Karena hari setelah Ramadan itu pasti jam kerja sudah normal. Kemudian kehidupan pada umumnya juga sudah kembali ke default sebelum Ramadan gitu kan. Sehingga kita hampir-hampir tidak bisa mempraktekkan apa yang kita lakukan di Ramadan. Begitu pula baca Quran, ketika jenengan pas Ramadan 1 juz bisa 1 hari, ya mungkin setelah Ramadan 1 halaman atau 1 lembar atau 1 halaman atau setengah halaman atau 10 ayat
atau 5 ayat pun monggo jenengan yang menata. Makanya Nabi mengatakan adwa muha wa in qalla, karena bekal sebulan itu untuk 11 bulan kemudian. Karena kalau harus sama susah gitu. Saya pernah niku 10 hari terakhir niku bar subuh pengaosan niku lho, bar subuh, bar duhur, bar asar, terus mungkin sebelum buka, terus tarweh, terus ketemu lagi ada kajian apa niku? Itikaf jam 9 sampai 10. 10 sampai 11 pulang ke rumah, sampai rumah sama istri ponakane Om Jon niku, ayo makan teng Istiqlal gitu. Jadi rasane sikil niku pun mboten krasa ngidak lemah niku mboten krasa. Dan niku sampai rumah jam 1 ajeng lanjut tidur nggih kuwatir bablas, akhirnya nggih diusahake sak melek-meleke dimelek-melekkan gitu. Begitu kemudian tiba subuh kajian meleh gitu kan. Mangkat dan gilingan ngene Mas Teguh niku. Lewat RRI enek memedi gitu. Terus nyebrang rel wis cedhak ngene Mas Teguh niku musala Ismul Jannah, Masjid Ismul Jannah nih. Malah diawe karo banci gitu. Padahal pun gamesan ngeten iki gitu. Ya. Maka Ramadan ini setane di penjara menungso sing kayak setan ucul gitu kan. Dan emang bener-bener ketoke ya lagi nyari THR gitu kan. Makanya problem di Jakarta itu kan kalau mau Idul Fitri itu kan banyak begal, banyak pencoleng atau pencuri motor itu karena kan pada nyebrang sebagiannya untuk kemudian nyari THR itu kan. Kalau yang di Solo ya ini wow sampai menjelang Idul Fitri masih ada. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan istiqomah itu harus kita perjuangkan. Sampai kapan? Allah mengingatkan pada Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang keyakinan. Itu apa? Kematian, maut. Dan sekali lagi kalau kita mau sama kayak Ramadan tidak bisa. Hampir-hampir tidak bisa. Makanya setiap kita itu dititipi jin namanya jin korin. Jin korin selalu bisiki yang jelek. Nah, sahabat ketika dikasih tahu tentang jin korin ini bertanya ke Nabi, lah jenengan napa nggih dititipi? Kata Nabi, aku iya, cuman jin korin ku wis mlebu Islam. Dadi lek dibisike hal-hal yang baik. Makanya Nabi bisa untuk kemudian sholat setiap malam sampai kakinya bengkak. Lah kita gitu kan. Buru-buru kakinya bengkak gitu kan. Mungkin kesel sithike pun udah ngeluh gitu kan. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hasil dari pelatihan Ramadan itu yang harus kemudian kita istiqomahkan selama 11 bulan. Dari mulai apa? Kita tidak makan, tidak minum, itu kan barang halal yang kita makan, itu aja kita tidak melakukan. Apalagi yang barang haram ya harus kita jauhi. Ketika Ramadan kita tidak boleh menipu, berdusta, berbohong. Maka selepas Ramadan ya kita harus meninggalkan. Jangan kayak sebagian orang poso-poso malah dicekel KPK gitu kan. Masih poso loh niku. Maka yang harus kita pahami Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan harus membekaskan pelatihan hasil dari didikan Allah Subhanahu wa taala di Ramadan itu. Makanya saya punya teman itu pernah jalan bareng lewat keraton. Kemudian dia nunjuk ke arah timur. Mas, saya pernah pelatihan di pusat pendidikan TNI topografi itu sebulan. Nah, teman saya yang satu mobil protes. Apa tenan sebulan, Pak? Apa ya 1 minggu ra mulih? Ya mulih toh gitu. Apa nek bengi ora metu golek wedang ronde? Ya metu gitu. Jadi sebulan niku jek kelong loro per minggu dikali 4, berarti kan kelong 8, cuma 22 hari. Terus masih kelong maleme jalan-jalan gitu. Itu pelatihan untuk jadi pejabat sampai pensiun gitu. Maka kenapa kita dilatih untuk terus bertahan menjadi orang bertakwa setiap tahun? Karena tabiat iman itu dirumuskan oleh para ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Naiknya dengan ketaatan, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Naiknya dengan ketaatan, turunnya dengan kemaksiatan. Nah, Ramadan itu harapannya bisa membentuk karakter. Nah,
Makanya orang kalau menghayati benar, barang haram, barang halal aja kita nggak boleh mendekati. Maka begitu, jangankan pas Ramadan, dilepas Ramadan, tentu kita akan ngerti, nek itu bukan hak kita, kita nggak boleh ngambil. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau jaga urusan korupsi itu luar biasa. Dan saya udah plong gitu. Jadi saya kalau menjelaskan pengajian tentang korupsi kan di masyarakat umum gini gitu. Terus sebagian orang nyeletuk gitu. Salah Mas yang ceramah korupsi kok ning ngene wong umum ini iki. Sing bener ning balai kota. Alhamdulillah sampun, Pak. Jadi saya punya jadwal pengajian tentang balai kota kalau sampai gini. Nah, pun muga-muga dan Solo niku aman gitu kan. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hasil Quran surat Al-Imran ayat 17, yaitu Allah sebutkan sifat ahli surga yang masih hidup di dunia. Dan itu tentu kita berharap itu adalah kita. Caranya gimana? Ya ini yang menjadi kisi-kisi ini kita lakukan. Makanya nanti kalau dalam kuliah itu ada dosen yang baik. Bukan berarti yang nggak ngelakukan ini terus jelek, mboten. Maksudnya dosen itu ada yang killer, ada yang boten gitu lah, ada yang pemurah, ada yang galak gitu. Nah, dosen yang boten killer, yang pemurah, yang baik itu ketika dia sudah mengajarkan banyak hal, maka dia nggak mau mata kuliahnya itu nanti menjadi beban mahasiswanya. Nek kan mempelajari kabeh kan kadang mahasiswanya nanti bingung harus memulai dari mana saking banyaknya. Apalagi kalau dosennya itu benar-benar ilmunya banyak, itu kadang buku textbooknya itu tebel banget. Jadi kadang kita itu mempelajari dari mana itu bingung gitu kan. Dimulai dari tengah gitu ya nanti belum tentu keluar ujian gitu kan. Nah, maka ada dosen yang baik itu begitu kemudian kuliah itu dia jelaskan semua yang dia punya dari ilmu. Wah, dialog, diskusi semua terjadi, tapi pas ujian dimudahkan. Wes, gak usah bingung-bingung kowe, kisi-kisine iki wae. Dibikin tuh kisi-kisinya. Jadi misal nanti soalnya 10, dia bikin soal buat kisi-kisi itu 20 atau 30, 2 atau 3 kali lipat. Nah, iki soal jawaban. Nanti jawabanmu ini atau kisi-kisi inilah nanti yang tak keluarkan di ujian, tapi ya enggak semua. Nah, akhirnya mahasiswa yang cerdas, mahasiswa yang baik ini juga, dia ya karena udah dikasih tahu kisi-kisi kan, dosen ya mungkin ngapusi. Nek dosen ngapusi ya dosen pembohong berarti. Oh, udah ngasih kisi-kisi kok metune liyane gitu kan, ya itu kan dosen aneh itu. Nah, maka mahasiswa yang smart, yang pinter, ya dia cuma pelajari itu dulu sih sebagai prioritas. Dibikinlah itu resumenya, dipelajari bolak-balik 30 atau 20 soal itu gitu kan. Nah, kemudian si dosen ini gitu kan pas ujian ngomong, silakan dikerjakan soal ujian ini. Nah, kita sebagai mahasiswa pas baca soalnya, bersyukur alhamdulillah. Kenapa? Karena soalnya sama dengan kisi-kisinya. Jadi kisi-kisinya misal 20 atau 30 soal, ternyata 10 soalnya itu dari situ gitu. Sehingga kalau memang belajar dari kisi-kisi ini ya enggak meleset. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kisi-kisi sifat penghuni surga. Sehingga ketika kita kemudian menetapi ini, beristiqomah di atas kisi-kisi ini, yo insya Allah nggak meleset. Tapi kalau kita bikin rumus dewe, wes nanti yo meleset akhirnya. Oleh karena itu maka Allah mengabarkan sifatnya seperti apa? Yang pertama as-sabirin, orangnya harus sabar. Nah, makanya di puasa kan kita berarti sabar dari mulai sahur sampai buka, sabar itu kan. Gak boleh nyolong-nyolong kamar mandi minum kan gak boleh. Termasuk dalam interaksi dengan manusia. Orang lain marah-marah kita kemudian suruh mengatakan inni shaim, aku sedang puasa, sabar gitu kan. Makanya nanti prakteknya setelah Ramadan ya kita diminta sabar. Apapun bentuknya, setiap orang punya cobaannya masing-masing gitu. Ada orang yang dicoba dengan saudaranya gitu. Punya utang ram bayar-bayar itu sing digoleki kula. Alasannya karena kula kenal kali saudarane. Padahal kuwi masih dhewe gitu. Padahal itu adike dhewe, padahal itu ponakane dhewe gitu. Sampai saya bilang loh, jenengan itu kan saudaraan sama dia lebih dekat daripada saya. Ngapain harus lewat saya? Ya barangkali omongan jenengan dirungokke gitu. Nek urusan ngene iki mbok omongane ustaz ora kanggo gitu kan. Urusan duit soalnya gitu kan. Nah gitu. Tapi nek urusan mungkin ustaz nyuruh kawin meneh dek ngrungokke mungkin. Nah, maka itulah nafsu gitu nggih. Jadi ketika sesuai dengan karepnya, hatinya, kepinginannya ya dilakukan, tapi nek ndak, walaupun sudah disampaikan benar ya tetap ditolak gitu kan. Makanya itu kalau udah kayak gitu tuh saya bilang sama beliau, "Ah, ndak lah. Ini kalau ini saya pernah
diskusi aja dia kayak nggak peduli kok dengan hak orang lain. Nah justru pertanyaannya buat jenengan, saya bilang itu ke beliau, jenengan tuh udah kenal karakternya lah, maupun tidak diutangi meneh gitu kan. Kudune kan nek mbiyen sing mbiyen wira rampung atau ruwet gitu kan. Nah jenengan nek mau ditembungi meneh ya sebaiknya jangan dikasih. Atau kalau mau ngasih jangan sifatnya utang, diberi aja sebagai hibah gitu. Misalnya minta 100 juta, ini enak 100.000, ini rasa bayar gitu kan. Nah kan selesai gitu kan. Nah, tapi ya namanya manusia terkena bujuk rayu. Om John 100 juta investasi nanti baliknya 200 juta. Oh langsung dikeke gitu kan. Mikirnya netes jebule kemlekeren gitu kan. Nek endok ini kalau ra netes iki kalau kemlekeren nih. As-sabirin nggih. Makanya sabar ini sesuai konteksnya masing-masing. Ada orang yang dicoba putranya, ada orang yang dicoba istrinya, ada orang yang dicoba suaminya, ada orang dicoba mertuanya, orang tuanya, ada yang dicoba masyarakatnya. Ya mau enggak? Setiap kita itu pasti dapat cobaan. Nek pengen nggak dapat cobaan nanti di surga. Makanya ini ciri penghuni surga yang masih hidup di dunia. Ngoten. Kemudian yang kedua wasodikin, orang yang selalu membenarkan. Makanya orang beriman itu ketika disuruh puasa mangkat, suruh sholat mangkat, orang kosak-kosik gitu kan. Begitu pula ketika datang waktu untuk bayar zakat, dia bayar, bukan kosak-kosik. Lain cerita kalau emang tidak mampu, tidak mampu puasa, maka ada rukhsahnya. Tidak mampu sholat dengan berdiri, maka ada rukhsahnya, gitu kan. Tidak mampu sholat, pengennya ra sholat, itu bukan tidak mampu, itu wegah. Bedakan ya fikihnya itu. Maka dalam sholat itu ada rukhsahnya, sampai benar-benar kita itu tidak bisa berdiri, tidak bisa ngapa-ngapain, kita itu masih bisa pakai isyarat gitu. Sehingga sholat itu tidak boleh ditinggal. Maka tidak ada rumusnya tidak mampu sholat terus karpe wegah sholat, tidak ada, harus sholat gitu. Soal kemudian rukhsahnya mau berdiri atau duduk atau yang lain sesuai kondisional masing-masing. Waswadikin, makanya begitu kita dilatih puasa. Bahkan ketika kita lihat orang lain siang bolong beli es teh ya kita nggak peduli gitu. Orang lain nongkrong di angkringan kita ya nggak peduli gitu kan. Orang lain kemudian masuk warung soto kita ya nggak peduli karena kita menginginkan diri kita menjadi orang-orang yang membenarkan apa yang Allah janjikan, yaitu surga buat orang bertakwa. Pokoknya nggak peduli. Nah, maka harapannya setelah Ramadan kita juga nggak akan peduli dengan orang-orang yang minum minuman haram, nggak akan peduli dengan pemedi yang berdiri di depan RRI gitu kan, nggak akan peduli dengan bencong-bencong yang tadi itu manggil-manggil, serang gagas gitu kan. Karena yang kita mau fokuskan adalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Kita itu pengen selamat dari api neraka, pengen mendapatkan rahmat Allah, dimasukkan ke dalam surga. Bukan kemudian ngurusi orang-orang nggak jelas gitu, kemudian kemudian terlibat. Wah repot. Oleh karena itu maka orang yang beriman kalau paham benar ini, dia ngerti kalau yang halal aja ndak boleh, maka dia ngerti kalau Allah berjanji kalau kita bertahan di atas yang halal, tidak menabrak yang haram, maka Allah akan mudahkan urusan hidup kita. Tapi kadang sayangnya nggih terus dadi mural ten Selamat Riyadi niku lho, ten daerah Nonongan niku enten mural niku tembok sing dicat niku lho. Tulisane nek rasa iki kapan meneh, nek ra edan ra kumanan. Nah, ngono kuwi lho. Itu harusnya ndak boleh itu tulisan-tulisan kayak gitu. Karena ya tadi itu memotivasi orang ketika ngerti ini haram, tapi begitu kemudian nek rasa iki kapan meneh ning sugih kan gitu. Akhirnya dia masuk ke wilayah-wilayah yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu misal contohnya korupsi tadi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, was-shadiqin, membenarkan apa yang kemudian Allah dan Rasulnya janjikan kita benarkan. Surga neraka kita benarkan. Makanya kita mengejar surga, kita tidak mau masuk neraka. Kemudian wal qanitin, orang-orang yang tunduk. Perintahnya puasa, kita puasa. Perintahnya sholat, kita sholat. Perintahnya puasa 30 hari, kita puasa 30 hari. Perintahnya ditutup dengan zakat, kita bayar zakatnya. Ketika perintahnya kemudian sholat id, yuk kita berangkat sholat id. Kita makmurkan tempat di mana terjadi sholat idul fitri bersama dengan kaum muslimin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian sifat berikutnya wal munfikin, orang-orang yang senang berinfak. Makanya ketika Ramadan itu mengajarkan kita untuk berbagi, apakah sifatnya uang, ataukah sifatnya makanan untuk buka puasa, ataukah sifatnya zakat fitrah. Maka selepas Ramadan kita dilanjutkan itu kebaikan itu. Ketika misalnya dengan pas Ramadan memplanning pokoknya mendina 10.000. Nah maka selepas Ramadan tidak harus 10.000, misal 5.000 nggih monggo.
2.000 nggih boleh. Hatta 1.000 ndak apa-apa, yang penting adwa muha wa in qalla. Jenengan rajin walaupun sedikit, jenengan istiqomah walaupun sedikit. Jangan sampai kemudian 100.000 tapi metune setahun pisan gitu kan. Pas Idul Fitri meneh gitu kan. Maka itu jelek gitu kan. Lebih baik 1.000 tapi setiap hari. Makanya jenengan yang punya 100.000 dan pengennya ya mau ngetoknya 100.000 itu mangijol lagi recehan 1.000 niku lho. Jenengan bawa kalau ke masjid, monggo 1.000. Karena itu akan melatih hati. Hati itu kalau kemudian dilembutkan setiap hari itu akan lembut terus. Tapi kalau kemudian setahun pisan, nah nek wis bacot atos, wis mleneng 1.000 pisan pas Idul Fitri nek pas kota infak lewat. Gandeng sudah setahun dan kemudian nanti sudah terlanjur keras, begitu mau dikeluarkan, maneman dilebokke meneh gitu kan. Enak nggo jajan mengko gitu kan. Maka hati itu harus dilatih setiap saat. Dan wal munfikin ini pada akhirnya menjadi hak kita ketika itu kita lakukan. Makanya harta itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan terbagi menjadi 3. Yang kita makan itu yang kita buang ke kamar mandi, ke WC. Kemudian yang kita kumpul-kumpulkan itu akan menjadi warisan. Nah, yang ketiga yang kita infakkan itu yang akan kita bawa dan menemani kita sejak di kuburan padang mahsyar sampai ke akhirat nanti. Oleh karena itu maka orang yang cerdas adalah orang yang bisa memilih dan memilah. Jangan sampai kayak sebagian orang yahsabu anna jama'a malahu adada, dino-dino ngumpul ke harta. Kemudian yahsabu anna malahu ahlada, dan dia merasa dengan harta yang terkumpul itu dia menjadikan kekal. Zarof Richard 915 miliar 51 kilo emas itu kan, hasil broker kasus. Itu padahal udah pensiun dari dinas. Itu kalau kemudian dibuat makan dia aja sampai mati itu nggak akan habis gitu. Oleh karena itu apakah dia berhenti di situ? Enggak, pengennya meneh kan. Tapi akhirnya apa? Sepandai-pandai tupai meloncat ya sosok tiba gitu kan. Kepleset dia gitu. Apalagi bukan tupai, garangan gitu kan. Nah, iya tambah kepleset toh nggak bisa meloncat garangan itu, bisa nyelari. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wal munfikin nggih. Jangan sampai kemudian jenengan sudah capek mencari tapi jenengan tidak menggunakannya untuk bekal jenengan di akhirat. Jenengan harus menyisihkan. Jangan sampai kemudian dilumpuk-lumpukkan gitu kan. Padahal mungkin putranya ya sudah ditata, sudah punya rumah sendiri, sekolah nggih sampun gitu kan. Masih digolek terus gitu kan. Nah, padahal mungkin belum haji, padahal mungkin belum kurban. Maka yang terbaik adalah ketika jenengan sudah mempersiapkan putra dengan baik, sudah menyekolahkan, sudah memberikan rumah misal gitu, kok masih ada dana cash 5 miliar gitu, tabungannya Om John gitu, munggah kaji meneh Om, rapopo gitu kan. Nah, maka seorang muslim harus kemudian senang untuk kemudian menggunakan harta di jalan Allah. Jangan kemudian niku tadi dilumpuk-lumpukke apalagi harta haram, naudzubillah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat berikutnya 1 2 3 4. Sifat kelima, wal mustaghfirina bil ashar. Dia senang minta ampun di waktu sahur. Nah, tadi saya singgung di depan tadi, yaitu qiyamul dulu, dan qiyamul enggak harus 11 rakaat. Dengan 2 plus 1, 4 plus 1, 4 plus 3, monggo salunggare. Setengah jam sebelum subuh jenengan bangun. Bahkan di beberapa masjid itu setengah jam sebelum adzan niku sudah masjidnya sudah terbuka, AC-nya udah nyala, udah dingin. Nah, umpami ten mriki ngoten niku luar biasa. Langsung aja berangkat, duduk ten mriki karpete kandel, AC nyala, wis pun wirid dan seterusnya. Makanya kula ini kadang enten pengajian niku pada subuh. Niku kadang niku kula kali muadzine dugine disikan kula. Ning masjidnya jek ditutup. Akhirnya ya kula salate ten ngarep toilet gitu kan, ya sayang gitu kan. Ya mungkin gitu ten mriku mungkin nek dibuka mungkin sing masuk orang-orang enggak jelas gitu, bisa jadi. Tapi harusnya ketika ada yang diamanai ya harusnya jangan pas adzan bukanya, ya, mungkin setengah jam sebelum adzan. Khususnya subuh niku lho. Nah, karena mengantisipasi orang-orang yang mungkin mau sholat malam di rumahnya mungkin nggak nyaman karena sempit atau sumuk gitu kan. Atau mungkin di rumahnya banyak dagangan numpuk gitu kan ada PIP yang seperti itu kan. Nah, maka dia senang di masjid gitu. Maka dengan difasilitasi dibuka masjid lebih awal setengah jam sebelum adzan, harapannya mereka terfasilitasi, dan jenengan yang memfasilitasi insya Allah dapat pahala sebagaimana yang dia kerjakan. Tinggal ngitung
Misal dibikak mriki setengah jam sebelum adzan, wis dinguk, wah sing tahajud ngene nek wong 10 tinggal ngitung, wah niku pahala 10 niku dapat jenengan 10 orang niku. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebagian sifat penghuni surga yang kemudian Allah sebutkan pada Quran surat Al-Imran yang kita hasilkan harusnya dari hasil pelatihan kita di Ramadan, yaitu sabar, membenarkan, tunduk, kemudian senang berinfak dan senang beristighfar. Sehingga ketika jenengan wungu bangun tidur ketika pagi nih kok segera kemudian wudu, gelar sajadah, sholat 2 rakaat plus 1, banyak-banyak istighfar. Dan ketika jenengan capek istighfar, gitu yang lain tidak apa-apa. Ketika jenengan ternyata diuji dengan putra, doakan putra jenengan. Ketika jenengan diuji dengan saudara, doakan saudara jenengan. Sampai tadi itu yang orang yang dipinjemin saudaranya duit, sampai saudaranya gak bayar, tadi saya bilang, Om, saya bilang gitu. Nabi mengatakan matlul ghani dzulmun. Orang yang punya duit terus gak mau bayar utang itu orang dolim. Lah kok delalah sing diutangi jenengan wis ditagih gak dibayar, dhek jelas-jelas duit, maka itu dia orang dolim, jenengan terdolimi. Nah, doanya orang yang terdolimi itu ndak akan tertolak. Berarti selama jenengan diutangi dan duitnya itu belum dibayar, berarti jenengan itu punya hak berdoa terus sampai dibayar. Nah, tergantung donga jenengan mau donga apa terserah itu. Ning nggih amun dongake sing elek. Walaupun nek sing elek ya iso kabul itu kan. Makanya bahaya. Makanya Nabi SAW mengingatkan kepada para sahabat yang dikirim ke Yaman untuk mendakwai orang Yaman agar masuk Islam. Kemudian di akhir nasihat beliau SAW mengatakan wattaqu da'watal madlum fa inna bainaha wa bainallah laisa lahu hijab. Hati-hati sama doa orang yang terdolimi. Jadi setelah mbok dakwai jadi muslim, kemudian mbok ngongkon salat dhek salat, bar salat mbok ngongkon bayar zakat dhek bayar zakat, maka tahanlah tanganmu dari harta mereka, dari hak mereka, dan wattaqu da'watal madlum. Hati-hati sama doa orang terdolimi. Jadi pesan Nabi kepada para pejabat lah yang dikirim untuk berdakwah di sana waktu itu, ngoten niku. Jangan sampai kamu dolimi. Karena antara orang yang terdolimi dan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala itu ndak ada hijab, ndak ada batasan, loss gitu kan. Nah, tinggal nanti yang terdolimi ini minta apa sama Allah kan ndak tahu gitu kan. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih. Wal mustaghfirina bil ashar. Pramila ketika kemudian jenengan bisa bangun pagi, banyak-banyak beristighfar, ketika kemudian ternyata dicoba dengan berbagai macam cobaan itulah jenengan mintakan solusi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hasil dari semua itu la'allakum tattaqun, jenengan menjadi orang yang bertakwa. Takwa tidak cuma di Ramadan tapi dilanjutkan. Makanya para ulama itu mengatakan jadilah orang yang bertakwa sepanjang tahun, wala takunu ramadhaniun. Jangan menjadi orang-orang yang hanya bertakwa di bulan Ramadan. Terus lanjutkan pertakwaannya itu loh, dilanjutkan di bulan-bulan setelahnya. Dan orang-orang yang bertakwa dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Maryam ayat 63, tilkal jannatul ladzi nurisu min ibadina mangkana taqiya. Surga itu kami wariskan hanya kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Dan nanti orang-orang bertakwa itu akan kumpul barengan, berombong-rombongan masuk surga. Allah mengatakan dalam Quran surat Az-Zumar ayat 73, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb-nya, mereka akan dibawa ke surga berombong-rombongan, bareng-bareng, enggak sendirian. Makanya jangan sampai punya slogan, wah penting aku sih bertakwa, tonggoku ra urus, atau mungkin keluargaku ra urus. Ada seorang kepala keluarga itu yang itu adzan subuh dia berangkat ke masjid, tapi anak istrinya masih tidur, enggak dipedulikan. Seolah-olah surga itu cuma satu untuk dia, atau harus berebut sehingga dia enggak pengen orang lain dapat. Salah niku. Surga itu diciptakan dengan jumlah yang sangat banyak tempatnya dan bisa menampung siapapun yang mau bertakwa. Makanya orang-orang yang masuk surga tanpa adab itu masih kurang untuk memenuhi surga, sehingga masih diberlakukan syafaat. Syafaat ini untuk siapa sih? Untuk orang-orang yang berdosa, yang dia harus mempertanggungjawabkan harusnya dosanya di neraka.
tapi kemudian dikasih syafaat sehingga dimasukkan ke dalam surga. Yang pertama dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua dari as-siddiqin, orang-orang yang selalu membenarkan agama. Wabil khusus as-siddiqul akbar niku Abu Bakar as-Siddiq. Baru kemudian yang ketiga dari para nabi selain Nabi Muhammad. Nah kemudian yang keempat dari para mujahidin, orang-orang yang mati syahid. Nah kemudian yang kelima dari para solihin. Nah yang keenam terakhir, ketika semuanya sudah, maka yang terakhir itu Allah Subhanahu wa taala. Allah akan, kalau bahasa Jawa ini, Allah akan kosek, Allah akan benar-benar bersihkan neraka itu dari orang-orang yang masih punya iman, walaupun dosanya luar biasa. Dan orang yang ini, yang keenam ini, golongan yang keenam ini, itu begitu dikeluarkan dari neraka itu bentuknya udah kayak areng gitu. Kemudian dimasukkan ke Nahrul Hayah, sungai kehidupan, dicemplungin di situ, kemudian kulitnya tumbuh lagi kayak tokolan itu. Begitu kemudian tumbuh lagi, di lehernya ada tanda bekas, bahasanya adalah bekas penghuni neraka, yang kemudian disebut sebagai jahannamiyun, residivisnya neraka. Dan orang-orang di surga itu tahu proses mereka dicemplungkan ke sungai, di sungai kehidupan itu, sampai kemudian mereka tumbuh lagi, sampai mereka masuk. Dan bahkan ketika mereka suruh masuk, sebagian mereka mlebu surga, idhafat hulil jannah, sebagian mereka mengatakan, mosok saya masuk surga, gak percaya gitu kan. Begitu kemudian sampai di depan pintu surga, dia balik lagi dan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, pintunya udah penuh, surganya udah penuh. Kemudian kata Allah, idhab fadkhulil jannah, sana masuk lagi. Kemudian sampai situ ternyata dia nggak mau mengetok pintunya, padahal kan harus diketok, nanti dibuka oleh penjaga pintunya. Begitu kemudian balik lagi, kemudian Allah mengatakan, sudah nunggu kamu di sana kenikmatan 10 raja dunia, kemudian ditambahi bidadari 2. Terus apa yang mbok minta dikasih, apa yang mbok bayangkan diberi, baru dhek mangkat gitu kan. Niku nek ten donya nek wong dijak jajan yo tak jajake mie ayam. Moh gitu. Nah kita yo moh yo wis beneran kan gitu. Di sini Allah itu menerapkan ar-rahimnya, sehingga ketika dia itu awalnya nggak mau, tetap dipaksa sampai 3 kali. Saking sayangnya Allah kepada hamba-hamba yang masih punya iman walaupun sebesar biji sawi. Nggih niku sudah merasakan dilelep-lelep ke neraka niku wau. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih, ketika kita menjadi seorang muslim yang bertakwa dan menjauhi dosa-dosa besar, insya Allah mereka itu bukan kita. Dan kemudian ketika kita sudah bertakwa, maka keistiqomahan 11 bulan ini menuju Ramadan berikutnya itu harus dipertahankan dengan memilih teman yang baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 67 sampai 73, salah satunya disebutkan al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Teman-teman yang akrab pada hari itu menjadi musuh satu sama lain kecuali orang yang bertakwa. Kenapa? Karena orang bertakwa ini bisa jadi nanti adalah menjadi orang-orang solih yang saling memberikan syafaat. Dulu aku sholat di masjid takwa dengan si fulan, kok si fulan belum ada, ya Allah. Ternyata jenengan yang disebut, engkau si Alan, kamu tak kasih kuasa untuk memberikan syafaat. Nah, dicarilah temannya ini. Nah, itu yang urutan kelima tadi. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kerso berteman dengan orang jelek. Sehingga Nabi SAW mengatakan, la tusahib illa mu'minan. Jangan berteman kecuali dengan orang beriman. Wala ta'kul ta'amaka illa taqiyun. Dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Karena orang yang beriman kalau kita berteman dengan dia akan mengingatkan kita pada kebaikan. Dan orang bertakwa kalau kita kasih makanan atau kita diberi makanan oleh orang bertakwa, pasti itu halal dan thayyib. Yang ketiga, dia pasti doakan. Rakyatan doanya sosok telat itu kan. Kasih makanan itu kan, alhamdulillah muga-muga rezeki lancar itu. Nah gitu. Tapi kalau yang jenengan kasih orang-orang yang enggak jelas, ya belum tentu doa itu keluar gitu. Sing enek malah dicacat, mung koyo ngene to. Nah gitu kan. Ternyata mung dibungkus mika to gitu. Isine mung ngene to gitu. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang beriman dan bertakwa. Kemudian pada Quran surat Ad-Dzariyat
Allah bahkan menyebutkan bahwasanya kita harus berjuang itu bareng-bareng. Karena setan itu senang sama orang yang sendirian, sebagaimana serigala itu senangnya menerkam kambing yang sendirian. Berarti aku pada wedhus Mas boten, itu cuma analogi. Makanya setan itu dia akan susah mendapatkan kemenangan ketika bertemu dengan kaum muslimin yang berjamaah. Nanti dalam sebuah hadis dikatakan yadullah alal jamaah, bahwasanya tangan Allah itu bersama dengan orang-orang yang berkumpul bersama-sama. Dan nanti banyak ayat yang mencela orang yang mencerai-berai kaum muslimin. Sudah bersatu baik-baik gitu kan, tiba-tiba dibikin biaya corone bermusuhan di dalamnya dengan berbagai macam isu, dengan berbagai macam cerita, dengan berbagai macam gosip. Allah menyebutkan pada Quran surat Ad-Dariyat ayat 15-16, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Orang-orang bertakwa itu akan dimasukkan ke dalam surga yang di sana banyak mata air yang mengalir. Akhidina ma'atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka mendapatkan apa yang Rabbnya berikan, dan dulu mereka termasuk muhsinin, orang-orang yang berbuat baik barengan. Muhsinin itu enggak cuma satu, barengan. Sehingga nek sholat ya sholat jamaah, ketika kemudian pengajian nggih barengan, ketika kemudian nek saged janjian haji umroh barengan monggo, kurban nggih nek saged barengan nggih monggo. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah orang beriman yang saling menguatkan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga persatuan. Wa'tasimu bihablillahi jami'au wa la tafarraqu. Berpeganglah, bersatulah di atas tali Allah, agama Allah, dan jangan bercerai-berai. Di sini ada kata-kata hablullah, dengan tali Allah. Niki menarik, Pak. Jadi ketika saya mulai ngisi kajian, ketika saya udah pindah di Solo, maksudnya kerjanya, jadi banyak waktu yang bisa saya pakai gitu kan. Itu saya tuh sampai kaget diundang suruh ngisi pengajian itu di tengah-tengah kaum muslimin dengan berbagai macam latar belakang ormas itu. Nek sama Muhammadiyah mungkin nek saya secara apa istilahnya KTA yo saya punya, secara pemikiran yo hampir sama. Maksudnya samalah saya dengan apa yang difahami di Muhammadiyah itu. Tapi begitu kemudian saya diundang isi pengajian di tengah orang-orang NU, saya malah kaget itu. Jadi pas aja pengajian niku anu niku selawatan sik buan terbiangan, glundeng niku. Wah, iki tenan apa ora iki sing ngundang iki. Tapi nggih namanya sudah diundang, sudah datang, ya sudah saya sampaikan. Nah, ketika kita sampaikan dan ternyata yang kita sampaikan nggih niku ayat niku hadis, ya fitrahnya kaum muslimin bisa menerima gitu kan. Makanya di sini dikatakan wa'tasimu bihablillah, bersatu itu di atas tali Allah. Tali Allah niku agama Allah nggih, ayat kali hadis. Ketika itu yang kita bawa orang latar belakang apapun bisa. Bahkan di mana itu? Di daerah Triagan Sukoharjo, sana daerah apa namanya Mojolaban. Nah, itu masjidnya orang napa niku MTA itu. Masuk situ. Ya ditanya tentang hukum daging anjing, ya saya jawab ya itu haram gitu. Kenapa? Ya saya jelaskan, ini ayatnya, ini hadisnya, cara membangun konstruksi hukumnya seperti ini gitu. Habis itu pas saya nggak diundang lagi Pak, malah dikasih jadwal. Dari Sabtu itu jadwal saya ba'da subuh sama ba'da isya. Sabtu itu 2 kali di masjid itu, masjid yang sama. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya bersyukur sekali dengan ayat ini karena wa'tasimu bihablillahi jami'au wa la tafarraqu. Kita mudah sebenarnya untuk bersatu ketika yang kita bawa ini ayat sama hadis. Tapi nek yang kita bawa ini kepentingan, udah susah. Kita bawa bendera tertentu susah gitu kan. Atau orang yang ngundang kita membawa kepentingan, itu susah gitu kan. Engko sampai no iki yo Mas, ben ngene ben ngono ben dhek milih aku. Ini susah kalau kayak gitu. Nah, apesnya sebagian dai mau digitukan, disetir. Ya wes, anggere kowe wani piro. Nah, udah. Dan itu kita dapati, makanya munculnya film napa niku? Walid niku ten Malaysia sing tersinggung wong Indonesia. Soalnya banyak dai Indonesia modelnya ngoten niku gitu. Tersinggung dia pengen dikultuskan, pengen turahan minumnya ini nggo rebutan, turahan cuci kakinya nggih royokan. Terus pengen diminta tabaruke enek botol kondamoni kok nambah duit piro gitu kan. Nah, itu kan praktek-praktek banyak di Indonesia. Menjual nama nasab dan seterusnya. Sehingga filmnya di Malaysia, orang Malaysia nggak ada yang geger, ini Indonesia geger gitu kan. Ya yang geger ya orang-orang yang kayak gitu, yang mempraktekkan hal-hal seperti itu. Kuburan-kuburan yang tadinya nggak ada tiba-tiba ada, supaya kemudian diagungkan.
Nggak cuman sebenarnya niatnya pengen mengagungkan dia yang hidup, tapi dimulai dari nenek moyangnya, mbahnya dulu. Mbahnya nggak ada pun diada-adakan gitu kan. Caranya gimana? Dicari makam tua yang udah nggak keurus, kemudian dipugar gitu kan. Ini makam udah dari tahun sekian sih. Ya memang benar makamnya tua. Tapi kan dulu di situ yang dikubur di situ misal Sutawijaya wong Jawa tiba-tiba jadi Fulan bin Yahya dan seterusnya. Nah, ini kan aneh gitu kan. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mau kembali bihablillah, kita mudah untuk masuk kemanapun. Saestu. Jadi ada beberapa masjid itu, bahkan di satu kampung itu masjidnya itu ada 4. Terus yang 3 itu masjid LDI. Yang satu ini nyampur di situ, orang awam, orang Muhammadiyah, orang NU, orang MTA gitu kan. Ya saya ceramah di situ biasa aja gitu. Dan ketika memang ditanya tentang sesuatu, tentang apa yang biasa mereka lakukan, ya saya tinggal tanya balik. Lah nek enten dalile monggo manglampahi. Nek mboten nggih mboten usah gitu. Misal orang NU nanya tentang ritual yang biasa dia kerjakan, Mas nek engko ngene ngono maca iki maca kuwi piye gitu. Nah monggo, nek emang ada dalilnya silakan. Ya biar dia mikir juga gitu kan. Artinya jangan kemudian ustadz disuruh mikir, pada akhirnya nanti nek pikiran ustadznya disampaikan dia tersinggung, itu kan nggak benar juga, nggak sportif gitu kan. Nah monggo silakan, cari dulu dalilnya. Saya sebutkan dulu kaidahnya. Ketika seorang muslim itu hidup, kaidahnya cuma 2. Kalau konteksnya itu ibadah mahdoh, maka datangkan dalilnya, silakan laksanakan amalnya. Kalau konteksnya muamalah, carikan larangannya, baru kemudian tinggalkan. Ngoten. Maka kalau konteksnya ritual agama, silakan cari dalilnya, silakan lakukan. Kalau konteksnya muamalah, ada larangannya, tinggalkan. Maka kalau ditanya, boleh nggak jualan air? Boleh. Dengan catatan air yang halal. Kalau airnya haram, tidak boleh. Tapi kalau kemudian ditanya, boleh nggak sholat maghrib 4 rakaat? Nah, carikan perintahnya. Nek ada, silakan. Nek nggak ada, ya jangan gitu. Atau boleh nggak kemudian bertabaruk ke kuburan, minta ke kuburan? Carikan dalilnya. Kalau ada, silakan. Kalau tidak ada, stop gitu kan. Sesimpel itu sebenarnya beragama. Hanya saja kadang orang tidak paham. Kenapa tidak paham? Karena dia menutup dengan ta'assub, dengan fanatik. Makanya beberapa masjid itu ketika dia itu isinya sebenarnya orang awam, pengajiannya itu jarang, datanglah orang yang pengen ditokohkan. Ngapunten, dia profesinya yang saya amati pada waktu itu security di satu pabrik. Begitu melihat peluang untuk dikultuskan di kampung itu, masuk situ, udah langsung. Dia kalau suruh nyampaikan Quran hadis nggak sanggup, ilmu nggak ada. Dan terjadi apa? Yang terjadi dia bikin ritual kuburan yang biasanya radi apa-apa kayak terus iki kudu dibelah ke wedhus ben tanggal semene. Kok diwocokke iki, digaweke iki ngono gitu kan. Alasane iki ajarane leluhur dulu, wong dhek pendatang di situ gitu kan. Akhirnya ya itu, kalau kemudian dia mau jujur, Allah coba dia kecelakaan sampai anaknya juga kena dan seterusnya segala macam, badannya dioperasi nggak karuan. Kalau dia mau introspeksi, itu kasus real saya ceritakan. Itu harusnya itu dia bisa paham itu peringatan dari Allah. Tapi ya namanya orang enggak. Pengennya ya tetap dianggap wong sakti, wong hebat, terus didatangi pejabat, dijaluki donga, jaluki macam-macam, terus diamplopi. Kan ngoten toh? Makanya jenengan lihat di medsos itu kan ada seorang habib ngomong, "Ini kiswah makam Nabi." Wow. Terus akhirnya orang berduyun-duyun mencium, neng bar mencium sebelahnya neng kresek abang, neng kayak duit gitu kan. Sing digoleki mboten berkah duite kuwi mau. Terus kalau kita lihat kiswah itu, jenengan goleki ning Shopee akeh gitu kan. Sehingga itu kainnya wae ketok baru. Nek emang tenan itu kiswah Nabi ya itu pasti udah dipakai, pasti sudah lungset atau mungkin warnanya udah pudar gitu loh. Nah, yang kayak gitu-gitu loh, dia itu intinya nyari duit. Nah, makanya kalau kita jelaskan dengan baik dan benar, dalilnya jelas, kita sampaikan dengan penuh keikhlasan gitu kan, maka insya Allah orang kan paham. Latar belakang apapun, saya tidak ada masalah gitu. Oleh karena itu maka wa'tasimu bihablillah ini penting sekali. Kita harus kemudian mengajak kaum muslimin masuk ke masjid, kemudian kita samakan persepsi. Ini loh ayat, ini loh hadis. Kita bersama-sama bergandengan tangan sebagai saudara. Dan orang yang kemudian berpegangan tangan di atas tali Allah, Allah menyebutkan pada Quran surat Al-An'am ayat 153, wa anna hada sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Ikutilah jalan lurus ini. Di sini disebutkan sirat. Sirat itu jalannya berarti satu jalan lurus. Yaitu apa? Islam tadi loh, yang sesuai dengan ayat dan hadis.
Wala tattabi'u subul, jangan kamu ikuti subul. Subul itu jamak dari sabil. Berarti jalan sesat itu buahnya. Makanya walid-walid itu di Indonesia buahnya, walid yang model yang di TV itu. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jenengan harus hati-hati. Saya baru kemarin pagi ya, di tempat Mas Teguh lagi itu. Kalau di Jogja ini saya tambah dikit aja. Di Jogja niku enten Mbah Benu. Ngertos betul Mbah Benu. Jadi nek anggere Idul Fitri atau Ramadan niku ndisiki. Nek ditekoki kok jenengan ndisiki ngopo mbahan? Lah aku wis nelpon Gusti Allah gitu kan. Dek Setu niku kula ketemu Mbah Benu versi Solo. Jadi kula enten acara aku dados pembicara tentang memberi semangat untuk menulis pada anak-anak yang sekolah persamaan di SD, SMP, SMA di Hotel Indah Palace. Nah, saya disuruh memotivasi untuk semangat menulis. Tiba-tiba saya dideketi mbah-mbah, tek gitu. Mas, mungkin delok bentuk saya kayak gini dan ini terus dia langsung ngomongnya agama. Mas, aku kan ndek wirid khusus, Mas. Maksudnya pripun, Mbah? Wiridku khusus iki nek tak waca, bar kuwi aku digoleki Gusti Allah ngono. Sik, Mbah, mbok aku diajari, aja. Engko nek kowe melu maca kuwi, engko Gusti Allah bingung sing nyeluk kowe aku ngono. Lho berarti kan nganggep bodoh Allah itu kan. Kula tekoki melih, yuswa jenengan pinten? 75. Lah cobi. 75 berani mengatakan tentang Allah seperti itu. Luar biasa mengerikan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, nggih, di sini dikatakan jalan kebenaran itu cuma satu. Ayat, hadis. Begitu ayatnya ada, hadisnya ada, sami'na wa ata'na. Wala tattabi'u subul, jangan ikuti jalan sesat. Karena jalan sesat itu disebut subul, jamak dari sabil berarti banyak. Dan itu mengerikan. Setiap jalan sesat itu ada yang membawa. Ada yang membawa benderanya, ada yang membawa kuncinya, ada yang memegang pintunya dan seterusnya. Bila perkataan yang saya sudah sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Alafu minkum subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.